Hari ini saya berada di lokasi sekolah SMP Negeri 1 Atap Nian. Sekolah ini terletak di Jalan Eban Keva Menanu, Kecamatan Miomafo Tengah, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekolah ini merupakan sekolah yang baru mendapatkan izin operasional pada tanggal 24 Juli 2014. Di sekolah ini terdapat 10 orang guru yang merupakan guru kontrak dari pemerintah daerah Timur Tengah Utara. Dan masih ada lagi 10 orang yang lain, di antaranya adalah 7 orang adalah pegawai negeri sipil dan yang tersisa adalah guru honor. Jumlah siswa di sekolah ini adalah 122 orang yang tercatat duduk pada 6 kelas. Kepala sekolah dari SMP 1 Atap Negeri Nian ini adalah Ibu Maria Rosalinda Bano, SPD. Sekolah SMP 1 Atap Negeri Nian bersama Pak Melkianus Alne Isateba sebagai calon guru penggerak, dan saya akan berkenalan dengan Ibu Kepala Sekolah. Ibu nama siapa bisa disebutkan? Maria Rosalinda Bano. Ibu Maria Rosalinda Bano. Pada kesempatan hari ini Pak Melki akan menceritakan kepada Ibu perjalanannya menjadi calon guru penggerak dan apa yang dia telah lakukan untuk sekolahnya dalam hal praktik baik. Dan setelah itu saya akan meminta dukungan kepala sekolah terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Melkianus, masukan-masukan mungkin, dan juga saya juga meminta mungkin ada kendala atau persoalan yang bisa menghambat tiap sekolah mendukung atau melakukan komitmen pada pendidikan guru penggerak. Akan minta izin, saya persilakan Pak Melki bercerita sedikit tentang perjalanan dia ya. Proses seleksi sehingga dia menjadi satu dari bagian calon guru penggerak Indonesia yang ikut melakukan praktik baik transformasi pendidikan. Silakan Pak Melki. Sebenarnya kalau awal-awal itu hanya untuk melengkapi dokumen, saya pikir setelah berdiskusi dengan kepala sekolah dan mendukung untuk melancarkan persiapan itu tidak terlalu susah. Yang mulai susahnya itu waktu wawancara Ya. Susahnya di satu wawancara itu kebetulan waktu itu di sini distrik Padang. Jaringan tidak ada. Jadi saya sudah cas laptop, cas HP, saya sambung ke laptop. Begitu buka baru masuk ngomong pembukaan, jaringan putus. Disarankan untuk pakai HP saja. Saya pakai HP. Selang beberapa jaringan di HP sudah tidak ada. Saya cari bangun dari bawah, lari ke atas, colok
berdiri di sana tidak ada, saya pindah. Terakhir sudah sampai di luar, begitu sampai di luar sana bisa dapat jaringan, masuk lagi, lanjut apa wawancaranya. Jadi maksudnya wawancaranya terputus, sempat ya, tersumput. sempat terputus. Jadi agak kali. ragu juga Iya. kalau lolos begitu. Saya pertama sudah tidak yakin. Iya. Itu ini apa wawancaranya juga tidak begitu nyambung karena putus di sana sampai sini, masuk sebentar putus, ke sana lagi putus lagi, sudah sampai pas ini saya kembali ke sini dapat jaringan bentar, masuk langsung ke apa namanya yang wawancaranya bilang sudah selesai waktunya. Saya waduh ini kayaknya sudah tidak berhasil. Setelah wawancara ada proses KBM ya, apa praktik baik pembelajaran ya. Pak Miki melakukan juga presentasinya. Coba cerita sedikit seperti apa. Kalau itu jaringannya pas waktu itu memang tidak terganggu. Waktu itu kira-kira Pak Miki mengajar soal apa dan praktik baik apa yang dilakukan? Tentang usaha. Usaha ya. Saya bahas usaha dan kebetulan juga Itu di sini. minta maaf itu pelajaran apa Pak? Pelajaran IPA. IPA ya. Lebih ke fisikanya. Ya usaha. Jadi Ya sebenarnya kendalanya saat itu dia waktu untuk presentasikan itu, mengajarnya itu, simulasinya itu hanya bilang 8 menit, tapi kok rasanya sebentar. oh. Tapi sempat ini ya Pak, sempat menyelesaikannya. Sebenarnya kalau soal materinya tidak selesai. Sudah selesai. Karena baru jelaskan bentar, belum sampai ke ini sudah waktunya selesai. Ya, waktunya selesai ya sudah. Jadi saya pikir waduh, kalau begini berarti penyampaian saya juga tidak sampai selesai. Kan? Nah, jadi itu keraguan kedua lagi. Awalnya memang sudah pasrah, pasti sudah tidak lulus karena kalau kita lihat kebutuhan dengan kuota artinya Iya, itu kan sangat terbatas. terbatas sedikit sekali. Jadi saya pikir wah kalau ini kayak yang pendaftar sepertinya banyak, Ya. pendaftar banyak dan dengan seperti ini pasti Tapi saya pada akhirnya Pak ya Miki begitu lulus saya ya. lihat lulus. Nah, menurut Pak Miki kenapa Pak Miki lulus? Apa yang menarik dari Pak Miki sehingga lulus? Ya, saya berpikir bahwa mungkin yang bikin ini itu pas diwawancara bahwa kalau wawancara saya hanya intinya bahwa saya hanya mau belajar. Oh itu, jadi Pak Miki merasa bahwa itu yang membuat ya. Karena dengan belajar, kalau sudah belajar dan saya tahu bahwa ini tujuannya seperti apa, dengan itu menjadi sebuah pengalaman yang bisa diterapkan. Pernah tidak dari sekian banyak praktik baik, Ya. pasti banyak nih. Ya. Satu yang Pak Miki berkesan dan Pak Miki ingin cerita pada Ibu Kepala Sekolah. Ya intinya yang langsung saya rasakan dan memang harus perlu berubah. Kalau dulu sebelum mengikuti ini, saya kalau ke sekolah itu, kalau misalnya di dalam kelas itu saya baru lewat, siswanya pasti tunduk. Tapi setelah pelajari itu, Pak Guru. ya mungkin karena caranya atau yang tidak terlalu tepat sebenarnya, sehingga bikin siswa itu tidak bukan segan tapi takut. Oh amin. Nah, itu Pak Miki menyadari bahwa itu ternyata terjadi selama ini ya. Tapi setelah belajar di LMS, apa yang Pak Miki? Saya pikir bahwa setelah baca LMS saya secara pribadi itu sadar bahwa teknik pembelajaran itu dia tidak seperti itu. Dan kalau saya kan sebenarnya yang kita belajar tentang pemikiran Ki Hajar, saya memang tamatan sarjana. Ya. Jadi yang pemikiran Ki Hajar waktu saya kuliah itu dia kan ada di mahasiswa 1-2. Ya. Tapi kan setelah waktu tamat itu kan dan awalnya mengajar tanpa sebelum kegiatan ini kan yang hal-hal itu sepertinya lupa bahwa yang diajarkan Ki Hajar itu tidak seperti itu. Kita siswa itu kita harus begini. Padahal tidak, kita namanya guru kita hanya menuntun. Ya. Dan yang setiap siswa itu kan
sikapnya kemampuannya berbeda. Kita harus seperti apa caranya supaya Ya. punya. Berarti ya sebelumnya tuh Kak, kalau Pak Miki lewat pasti siswa tunduk nih. Nah, berarti itu soal strategi komunikasi ya bersama siswa, cara menghadapi siswa ya. Sekarang apa yang Pak Miki lakukan? Masih begitu atau Pak Miki mengubahnya seperti apa? Kalau namanya perubahan itu kan tidak langsung. Ya, tapi minimal yang sederhana. Pelan-pelan itu saya merubah. Kalau ya mungkin Menyapa juga, dulu. Ya, menyapa artinya bisa mulai kalau model kayak yang keras itu bukan lagi, tidak perlu lagi keras, tapi Ya. itu adalah mungkin hanya menyemangati saja. Harusnya begini. Ya. Tapi kalau komunikasi dengan anak, Pak Miki belajar memulai duluan juga. Baik. Pak Miki punya impian apa setelah menjadi guru penggerak? Impian saya ya kalau setelahnya selesai pembelajaran ataupun selama ini nanti mulai ke depan ini ya, kalau bisa itu paling lebih kepada semangat siswa, kalau bisa dibangun sebaik mungkin dan juga semangat kawan-kawan. Oh, semangat ya. Sebelum Memotivasi dan membangun semangat siswa ya. Kalau Pak Miki sendiri merasa selama ini siswa kurang semangat. Siswa kurang, artinya kalau datang ke sini hanya karena merasa sebagai kewajiban. Tapi semangat dalam hal apa? Dalam artinya hatinya berpikir bahwa saya itu harus Belajar. sekolah untuk belajar. Oh, itu belum sepenuhnya dimiliki. Jadi Pak Miki berharap harus itu yang akan dibangun ya sebagai guru penggerak ya. Kita bangun itu dulu sehingga nanti kalau Yang penting bangun itu dulu. Kalau dia sudah termotivasi, dia sudah termotivasi, maka otomatis pembelajaran itu akan masuk. amin. Oh, seperti itu ya. Nah, Pak Miki sudah ada dalam pikiran Pak Miki apa yang dilakukan untuk membangun semangat? Ya, maka dari itu mungkin pendekatannya itu tidak bisa secara menyeluruh, tapi kita pendekatannya nanti kalau kita berusaha untuk petakan per orang itu seperti apa. Merangkul mereka. Ya, merangkulnya. Oh, seperti itu. Sehingga yang tadi kalau kita sambung dari awal pembicaraan Pak Miki tadi, Pak Miki bisa lebih mendekati siswa ya. Lebih sudah mendekati. Jadi bukan kalau saya lewat mereka pasti tunduk, tapi sebaliknya kalau saya lewat saya rangkul gitu ya. Saya lewat mereka sudah. Kalau kita tidak datang itu rasanya seperti aduh kenapa tidak datang gitu kan. Dan siswanya kalau merasa tidak ke sekolah itu juga aduh kalau saya tidak pergi ini kerugian saya rasanya agak besar. Melkianus Ane Teba Usat, guru SMP 1 Atap Negeri Nian, guru mata pelajaran IPA, mengajar kelas 8 dan kelas 9. Pak Melki merupakan salah seorang dari 10 guru kontrak yang ditempatkan di SMP Negeri 1 Atap Nian. Setiap hari Pak Melki rajin ke sekolah. Walaupun ada satu hari dalam 1 minggu Pak Melki tidak memiliki jadwal mengajar. Saat tidak memiliki jam mengajar pada hari-hari tertentu itu, maka Pak Melki melakukan kegiatan pembimbingan mahasiswa PPL. Prinsip Pak Melki adalah kalau sudah memulai sesuatu, jangan sampai berhenti. Teruskanlah agar tidak sia-sia. Bagi Pak Melki, jangan menunggu berprestasi dulu baru ingin berbagi. Pak Melki ingin sekali menjadi guru penggerak karena ingin belajar dan berusaha agar bisa berbagi. Pernahkah dalam praktek baik Pak Miki itu, Pak Miki melibatkan lingkungan sekitar, adat istiadat, masyarakat dan sebagainya? Pas ada pembahasan tentang tumbuhan itu kita belajarnya kita langsung ke tumbuhannya. Jadi ada misalnya mau belajar dia punya, kalau di tumbuhan
tumbuhan itu ada akar, batang, daun, kita langsung mencontohkan, oh langsung ke tumbuhan pelak keluar, lihat, oh ini loh, ini. Jadi kalau akar, batang, daun, pokoknya perihal tumbuhan pasti bawa keluar ya. Langsung keluar. Tidak lihat di buku-buku gambar ya. Perlu lihat lagi di dalam, karena di luar banyak. Karena di luar banyak. Jadi ini, memanfaatkan itu ya. Seberapa banyak atau seberapa jauh manfaat lingkungan untuk pembelajaran IPA? Sebenarnya kalau memanfaatkan itu untuk pembelajaran IPA, lingkungan dinian ini. Oh ya, kalau dinian ini mungkin hanya ini dia terbatas karena yang ada cuma ya begini alamnya saja, tidak ada tambahan model ya, alat-alat yang ini. Kalau untuk IPA kan foto model seperti galas ukur apa semua itu kan tidak ada di sini. Ini kan lab juga belum ada. Lab belum ada. Ya. Jadi kalau di sini kita pembelajaran itu yang memanfaatkan apa yang ada. Saya pernah praktik, ada satu praktik yang mengukur massa jenis, mengukur massa jenis. Mungkin tidak ada, harusnya kan pakai galas ukur. Kalau galas ukur tidak ada, kami saya pengen cari itu bekas botol. Ada yang bawa aqua, ada lagi yang kalau yang supaya ada skalanya itu, ada yang pakai bekas botol dot. Botol dot dipotong. Jadi walaupun itu ketelitiannya tidak pas, tapi saya pikir bahwa itu mendekati. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan kepada anak-anak soal ketelitian? Ya, nanti kalau kita berbicara ketelitian kan sebenarnya galas ukur itu kan jelas dia punya ketelitian, ukurannya kan jelas. Nanti kalau tinggal bagaimana cara kita melihatnya pas atau tidak, itu soal ketelitian. Tapi kalau manfaatnya, saya pikir antara galas ukur dengan dot itu sama-sama mempunyai manfaat, karena begitu kita isi tapi air, otomatis dot bekas ya. Ya, bekas. Dan tapi setelah itu dipakai lagi ya. Biasanya itu hari waktu itu habis bawa ke sekolah kita, karena dia kepalanya kan dia jadi kecil kan, dipotong, bagian atasnya dibuang, pakai yang ada dia punya skala, jadi begitu isi itu air. Materi apa Pak? Boleh dijelaskan KD-nya? Materi IPA yang tentang massa jenis. Massa jenis. Bapak pernah menggunakan itu. Saya buat. Berarti Bapak melakukan praktik baik pada alat atau media belajar ya? Seperti itu. Tapi syukur ada dot ya? Ya, waktu itu jadi ada yang bawa dot. Botol dot bekas itu ada beberapa, jadi yang lain kami pakai botol aqua. Oh, jadi Bapak meminta anak-anak membawa apa saja ya, dan ternyata ada yang membawa dot dan itu dipakai. Kalau bisa, kalau yang di rumah ada adik yang memang dotnya sudah tidak dipakai, itu dibawa. Nanti sekarang kita potong, kita ukur airnya pakai itu botol dot itu. Jadi kita ukur, oh ini ukurannya berapa cc, tuang ke gelas aqua. Kita tulis di sampingnya. Wah, hebat ya Pak Miki, memanfaatkan lingkungan sekitar dari barang-barang yang tak dipakai, dan itu diminta anak-anak yang mencari dan membawanya ya Pak Miki. Dan kalau itu memang kan gampang ya. Dan itu lebih pegawai kontrak yang di pegawai kontraknya ada berapa banyak? 10. Dari ini adalah pegawai kontrak yang didanai oleh Kabupaten Timur Tengah Utara. Sudah sejak kapan Bapak ngajar di sini? Dari 2015. 2015 ya. Kembali kepada program pendidikan guru penggerak. Bapak berkomitmen bahwa nanti 9 bulan Bapak akan mengikuti terus program ini sampai tuntas. Mengapa? Ya, saya pikir yang pertama bahwa saya biasanya berprinsip bahwa kalau sudah memulai itu jangan sampai. Mantap, hebat. Nanti Bapak akan terus ikut ya, berkomitmen ya. Kalau kepala sekolah selalu mendukung kalau kami untuk artinya mau berbuat apalagi untuk ke arah yang baik, itu selalu didukung. Bolehkah Bapak membawa saya ke kelas? Bapak bisa menyapa anak-anak, tidak harus seperti yang Bapak katakan bahwa saya setelah mengubah mindset saya. Boleh. Baik, saya akan bersama Bapak Milkianus. Ya, saya akan bersama Bapak Milkianus, Teba Teva.
Permisi Ibu, kami akan menuju kelas. Kelas sedang penuh dan Pak Miki harus mencari kelas di mana dia akan menyapa anak-anaknya. Dia ingin membuktikan bahwa dia tidak seperti dulu lagi. Dia menyapa anak-anak, bukan dia menunggu anak-anak menyapanya. Nah, rupanya ini ada kelas ya Ibu, di mana ada guru praktik, dan sekarang Pak Miki hendak masuk dan melihat anak-anak ini. Sehat. Sehat. Pelajaran apa? Olahraga. Produsen itu dia turun ke berapa? Pertama. Kalau tidak ada itu nanti bisa ada yang mau ganti bagian. Tidak bapak bikin olahraga? Tidak ada. Nah, kalau jam pelajaran FISIOK itu bagian olahraga di bawah dimasukkan ke tas, ya. Sampai di sini kalau memang tidak tulis, tidak mencatat, tidak ada penjelasan, bagian olahraganya diganti, ambil bareng-bareng olahraga, bisa dimanfaatkan di luar. Bisa toh? Bisa. Itu jangan menunggu, apalagi di belakang mulai ini ganggu yang itu ganggu yang itu, kan tidak bagus, ya toh? Mari. Jadi kalau pas pelajaran itu yang misalnya hubungan seperti tadi olahraga itu dimanfaatkan, waktunya dimanfaatkan, jangan menyanyiakan waktu. Bisa? Bisa. Ada yang lapar? Tidak. Tidak lapar? Ya, Pak. Pastikan datang makan banyak. Tapi jangan sampai banyak makan untuk tidur. Ya toh? Begitu. Mungkin begitu. Ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ibu Mesra Pelondou. Nama ibu ya, Mesra Pelondou. Wah, panjang sekali ya. Kalau ibu di rumah dipanggil mama. Nah, ibu anak sekolah panggil ibu Mesra. Anak sekolah ibu yang suka akrab-akrab sama ibu, mereka panggilnya Bunda Mesra. Kalian panggil bapak guru kalian siapa? Ada yang kenal nama bapak? Ada yang tidak kenal nama bapak? Pasti semua kenal ya? Pada tunduk. Kenal tidak nama bapak guru? Kenal. Nama siapa? Milki. Pak Melki ya. Tepuk tangan, dia kenal nama bapak gurunya. Nama bapak kenal? Kenal. Namanya siapa? Pak Gusti. Pak Gusti. Waduh, hebat sekali ya Pak Gusti. Betul nama bapak Pak Gusti? Tidak. Nama siapa? Pak Milki. Pak Melki. Pak Gusti atau Pak Melki? Pak Milki. Angkat tangan yang nama bapak tuh berbeda. Angkat tangan yang nama bapak ini Pak Gusti. Angkat tangan. Kakak. Salah. Tahu dari mana kalau nama bapak ini Pak Gusti? Siapa tahu namanya Melkianus Agustino. Nah, jadi kenapa namanya Pak Gusti sayang? Salah. Salah, senyum dong. Hehehe. Ya, anak-anak, tepuk tangan untuk siapa namanya? Paskalis. Paskalis, tepuk tangan untuk Paskalis. Kenapa tepuk tangan untuk orang yang salah, Ibu? Pasti kalian tanya begitu ya. Anak-anak tahu tidak? Anak-anak tepuk tangan untuk Paskalis. Karena apa? Paskalis telah Mengakui kesalahan. mengaku keliru menyebut nama Pak Guru. Anak-anak, jauh lebih baik loh kita mengaku keliru ya, dibanding
kita ngotot bahwa Pak gurunya nama Gusti atau nama Agus. Mari, tos dulu. Nah, tos lagi. Tos lagi. Anak-anak, kalau ibu mengatakan merdeka belajar, anak-anak menjawabnya juga SMP 1 Atap Nian merdeka belajar ya. Merdeka belajar. SMP 1 Nian merdeka belajar. Ulang lagi Pak, ulang lagi Nyong Gusti. Nama siapa lagi ini? Lupa terus nih, Paskalis. Baik, nanti Paskalis berdiri sini nak. Sini sayang. Paskalis ini paling hebat loh nih. Dia orang yang mengaku salah itu hebat sekali ya kan? Ya kan? Ya Pak Guru ya, hebat sekali ya. Sekarang Paskalis akan mengatakan merdeka belajar teman-temanku SMP 1 Atap Nian. Nanti mereka semua jawab merdeka belajar Paskalis gitu loh. Oke, silakan. Merdeka belajar SMP 1 Negeri Nian. Merdeka belajar Paskalis. Nah, mereka kalah loh Paskalis. Padahal tadi mereka menyebut benar nama Pak Guru, tapi kok mereka kalah ya? Kasih ingat mereka lagi dong. Bilang kalau saya sebut, kalian harus jawab apa? Coba dikasih Kalau ingat. saya sebut, kalian harus menjawab merdeka belajar SMP 1 Negeri Nian. Itu kan dia yang minta, jadi harus dijawab ya. Kalau tadi ibu minta merdeka belajar Paskalis, nah sekarang dia mintanya itu. Jadi anak-anak juga harus mintanya itu. Namanya merdeka belajar, ibu tidak bisa paksa dia. Jangan begitu. Baik, itu permintaan dia. Sekarang dia mau ngomong nih. Silakan. Merdeka belajar SMP 1 Negeri Nian. Merdeka belajar SMP 1 Negeri Nian. Mereka sudah kompak atau belum ya? Sudah. Sudah? Atau kamu mau buru-buru duduk nih? Mereka sudah kompak atau belum? Belum. Baik. Berarti kita ulang atau tidak ya? Ulang. Ulang ya. Dia yang bilang loh. Ibu tidak bilang. Ayo silakan. SMP 1 Negeri Nian merdeka belajar. Wih, hebat. Mereka sudah kompak belum? Sudah. Masa? Sudah. Baik. Asik loh Paskalis ini. Bayangkan, dia bisa mengubah kalimat tapi maksudnya sama. Ya kan? Tadi dia bilang, merdeka belajar SMP 1 Atap Nian. Maksudnya sama. Tepuk tangan untuk Paskalis. Tepuk tangan untuk kita semua, apalagi guru dan kalian semua. Guru Pak Melki, silakan. Ya, silakan duduk Paskalis. Anak-anak, Pak Melki itu galak tidak? Tidak. Tidak, hebat. Tepuk tangan untuk Pak Melki. Tapi tadi suaranya kurang keras ya. Pak Melki itu galak tidak? Tidak. Wah, lebih keras lagi. Terima kasih anak-anak. Anda harus berterima kasih telah memiliki guru yang luar biasa baik. Pak Melki berterima kasih telah memiliki anak-anak yang luar biasa jujur dan hebat. SMP 1 Atap Negeri Nian. Merdeka belajar. SMP 1 Atap Merdeka belajar. SMP 1 Atap Negeri Nian. Merdeka belajar. Bapak Melki silakan. SMP 1 Atapnya. Sama-sama ya. Ini angkatnya ini keras. Ya, bisa toh? Bisa. SMP 1 Negeri Nian. Merdeka belajar. Kurang keras lu punya. Angkat. Begini. Ulang. SMP 1 Negeri Nian. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Merdeka belajar. Nah, itu tadi betapa ramahnya dan betapa hebatnya anak-anak Pak Melki di SMP 1 Atap
Negeri Nian. Pak Miki sudah membuktikan bahwa dia tidak segalak dulu lagi. Dan itu adalah pengakuan langsung dari anak-anak tanpa rekayasa. Terima kasih Pak Miki. Ya, kita akan mendengarkan pernyataan dari Ibu Kepala Sekolah terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Pak Miki. Bagaimana komitmen Ibu terhadap pendidikan guru penggerak, terutama dukungan terhadap Pak Melki sebagai calon guru penggerak dari Satu Atap Nian. Baik, terima kasih. Saya sebagai kepala sekolah, apa yang dilakukan oleh guru saya dan itu sesuatu yang menurut saya luar biasa dan itu saya akan dukung penuh. Selama ini juga Pak Melki sudah sempat cerita ke saya, sering kami ini, dan saya pikir itu bareng. Awalnya itu saya bilang ini bareng, ini apa? Kamu ikut ini kegiatannya apa? Tapi setelah disampaikan, ternyata saya bilang iya itu bagian pembelajaran dan kalau bisa saya akan dukung kamu nanti. Bagaimana ada persoalan, ada hal-hal yang ini kita akan bersama untuk bisa selesaikan. Mungkin kita cari solusi terbaiknya seperti apa. Dan untuk pada dasarnya saya dukung penuh Pak Melki karena ini bagian dari pembelajaran karena banyak hal yang kita tidak dapat waktu di kuliah mungkin terus sampai di sekolah karena perbedaan pendidikan ya, mungkin karena kami di sini karakternya itu agak lain dengan orang di Jawa. Jadi model-model pembelajaran itu kita harus sudah tahu, terutama yang menyangkut di dalam kelas, pembelajaran di kelas karena tidak semuanya harus sesuai dengan yang pemerintah mau, tetapi karena itu yang tadi saya sampaikan bahwa dari siswa kadang juga kalau orang luar itu kan bawaannya dia harus lembut, kami di sini kasar, tapi melalui proses pembelajaran itu yang seperti tadi Pak Melki sampaikan bahwa ternyata ini dia harusnya begini, ini harus begini. Karena memang kami di sini ya jujur saja siswa ini kita agak kewalahan, harus banyak trik, harus banyak cara dari guru. Maka dengan Pak Melki mengikuti ini guru pembelajar penggerak ini juga istilah apa ya, itu hari saya juga baru dengar guru penggerak ini, saya sampai tanya saya itu kamu gerak apa lagi kira-kira begitu. Jadi tapi setelah diceritakan ya setelah diceritakan baru saya tahu ternyata begini dan itu bagus sekali sebenarnya. Nanti saya akan usahakan kalau memang apa yang Pak Melki dapat kalau bisa bagilah dengan teman-teman yang lain. Baik. Supaya kita bisa sama-sama membangun. Kira-kira kendalanya seperti yang Pak Miki katakan, kadang sinyal, kadang kesulitan di menghubungi atau belajar daring lewat LMS. Iya. Kira-kira untuk sementara menurut Ibu itu solusinya seperti apa ya untuk Pak Miki? Jaringan ya, menyangkut jaringan. Ini kita di sini kecuali ya kalau memang pas listriknya padam di sini jaringan tidak terlalu ini sebenarnya. Kalau pas listrik padam keseluruhan jelas jaringan kami di sini tidak bisa. Nanti sampai dalam kota juga jaringan agak repot. Jadi mungkin kalau kendalanya menyangkut selain jaringan mungkin itu bisa kuota mungkin atau bagaimana? Oh iya. Bukan. Kalau untuk sementara kuota tidak. Karena itu hari saya sempat tanya beliau juga, saya bilang itu kamu data ini bagaimana? Dia bilang saya ini data ada terus mama karena kayak sepertinya dikasih ya. Masih aman ya. Ya. Mungkin nanti kalau ke depan kemarin ada masuk lagi nomor yang di server ponsel di Dapodi gitu. Di Dapodi nanti kita dapat dari situ. Mama, ini kan ada anak-anak melakukan pembelajaran daring atau luring? Kami
tatap muka ya? Ini sudah tatap muka. Sudah luring ya, sudah luring. Dan sebelumnya daring ya Mama? Iya. Dan sepanjang melakukan pembelajaran daring itu ada persoalan atau apa? Misalkan berkaitan dengan akses, sinyal, kuota dan sebagainya? Iya, sebelumnya itu di sini siswa keseluruhannya yang memiliki HP ini sedikit. Ya. Mungkin hanya 1-2 dari sekian banyak orang. Kemarin ini baru disampaikan kalau bisa mintalah HP dari saudara, mungkin kakak, saudara, tante atau om yang ada HP Android untuk bisa kita masukkan input nomor ponselnya sehingga dari pusat bisa transfer ponsel nomor apa namanya pulsa. Ya, sejauh ini bisa diatasi. Untuk paket bisa. Bisa ya. Iya. Jadi lebih sekarang sudah luring ya, jadi tidak masalah lagi ya. Luar jaringan ya, kita langsung tatap muka Baik. luar jaringan. Terima kasih. Mungkin Pak Miki bisa ajak Ibu untuk mengungkapkan guru penggerak Merdeka Belajar. Guru penggerak Merdeka Belajar. Ya. Terima kasih ya Ibu. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Iya. Guru penggerak Merdeka Belajar. Pak Miki, teruslah bergerak. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar.